Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Masyarul muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab At-Tafakkur karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Qala al-muallif hafizahullah: anwa'ut tafakkur wa majallatuha wa majalatuhu. Macam-macam tafakkur dan arena-arenanya. Innalit tafakkuri hududan yajibu 'alal muslim an yaqifa 'indaha. Tafakkur itu yang wajib setiap muslim untuk berhenti padanya. Fala yashtattu fi tafkirihi ba'idan. Maka jangan berlebihan dalam berfikirnya sampai jauh. Fa'alaihi alla yatafakkaru fi datillah. Maka wajib atasnya untuk tidak berfikir tentang zat Allah. Gimana zat Allah, gimana sifat Allah, enggak boleh. Wala yatafakkaru fi kaifiyati sifatihi, dan tidak boleh berpikir tentang kaifiyat sifat, hakikat sifat, bentuk sifat, cara sifat dan sebagainya, enggak boleh. Gimana cara istiwanya Allah, gimana bentuk tangannya Allah, enggak boleh. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: tafakkaru fi ala illahi wa la tafakkaru fillahi azza wa jalla. Berfikirlah tentang nikmat-nikmat Allah dan jangan berfikir tentang Allah azza wa jalla. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala: tafakkaru fi kulli syai' wa la tafakkaru fillahi. Berfikirlah dalam segala sesuatu, tapi jangan berfikir tentang Allah. Tentang Allah maksudnya apa? Tentang zat dan sifat, hakikat sifat. Kalau berfikir tentang makna sifat boleh, tapi kalau hakikat sifat tidak boleh. Jadi mungkin ada orang mengira wala tafakkaru fillah, jangan berfikir tentang Allah, enggak boleh bahas tentang Allah sama sekali. Ini salah. Ma'rifatullah itu ya berfikir tentang Allah, tapi apa yang boleh difikir dan apa yang tidak boleh difikir itu harus tahu batasannya. Ada penyair yang mengatakan wala tafakkaronna fi dil ula azza wajhuhu. Jangan kamu berfikir tentang yang memiliki ketinggian, yang perkasa wajahnya. Fa innaka tarda in fa'alta wa tukhdalu. Maka sungguh kamu akan menjadi hina jika melakukannya dan kamu ditelantarkan. Wadunaka masnu'atihi fa'tabir biha. Ambillah perbuatannya atau ciptaannya, maka ambillah pelajaran dengannya, darinya. Wa qul mithla ma qala al-khalilu al-mubajjalu. Dan katakan seperti yang dikatakan oleh al-khalil al-mubajjalu. Al-khalil ini bisa Ibrahim, bisa Muhammad, mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mubajjalu yang dimuliakan. Fa idza dakhalta hadhil afkar, kalau kamu masuk ke dalam pemikiran-pemikiran ini, fi ra'sil abdi fa alaihi fa idza dakhalat hadhil afkar, kalau pemikiran ini masuk fi ra'sil abdi, ke dalam kepala hamba, fa alaihi an yantahiya anha, maka wajib atasnya untuk berhenti.
wal yasta'id billahi minha, dan berlindung kepada Allah darinya, wal yuhawil an yufakkira fi umurin ukhra, dan gantilah ya, berusahalah untuk mengganti, untuk berfikir dalam urusan-urusan lain, berusaha untuk berfikir dalam urusan lain. Jadi memang otak kita itu ingin berfikir, hati kita ingin diisi sesuatu. Maka kalau pikiran mengarah kepada memikir zat Allah, segera alihkan, segera isi dengan memikirkan yang lain. Berfikir nikmat Allah, pikirkan nikmat Allah, pikirkan makhluk, dan seterusnya. Amma tafakkur fi ma'ani asma'illah, adapun berfikir tentang makna-makna nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, duna bahthin anil kaifiyah, tanpa membahas kaifiat, cara, hakikat, fahada amrun matlubun, maka ini perkara yang dituntut, bahkan ilmu yang paling tinggi, ma'rifatullah ini. Lianna man yata'ammal ala sabilil mithal fi makna ilmillah, karena siapa yang memperhatikan, yata'ammal bisa bermakna memperhatikan atau berfikir juga. Siapa yang berfikir sebagai contoh di dalam makna ilmu Allah, asyamil likulli syai', yang meliputi segala sesuatu, wa muraqabatillah, dan berfikir tentang pengawasan Allah lahu kepadanya, wattila'ihi alaihi, dan penelaahan Allah atasnya. Menelaah juga bermakna melihat ya. Yaquduhu dzalika ilal khauf, maka hal itu akan menuntunnya kepada takut, minhu subhanah, takut kepada Allah subhanah, wal bu'du amma yaskhatuhu, dan jauh dari apa yang Allah murkai. Nah, itu berfikir yang betul. Coba pikir tentang pengawasan Allah, pikir tentang ilmu Allah, pikir tentang penelaahan Allah. Allah menelaah segala sesuatu, Allah melihat segala sesuatu. Semua perbuatan kita Allah lihat, semua isi hati kita Allah tahu. Maka hal ini akan membuat kita takut. Dikaitkan dengan sifat keperkasaan Allah, dikaitkan dengan kemurkaan Allah, maka kita akan takut. Kama anal insana qad yatafakkaru fi asya' la tufiduhu, sebagaimana seseorang bisa saja berfikir tentang perkara-perkara yang tidak memberi faedah baginya, la duniawiyan wala ukhrawiyan, baik dunia maupun akhirat, enggak ada faedahnya. Contohnya apa? Mikirin banyak ilmu enggak bermanfaat. Ngapal nama-nama ikan misalnya, ini apa manfaatnya? Itu enggak tahu nama ikan, dosanya apa? Nggak ada manfaatnya. Kecuali pedagang ya, pedagang ikan gitu ya, tahu nama-nama ikan. Saya sampai sekarang nggak tahu nama-nama ikan. Saya makanya ngomong gini, saya nggak tahu betul ini ikan apa, kan paling yang sudah biasa dibeli baru itu tahu. Selain itu nggak tahu nama-nama ikan. Saya bukan orang laut, nggak tahu. Jadi menghafal sesuatu yang gak ada manfaatnya gitu, untuk apa? Kalau ada manfaatnya silakan, ada masalah. Bagi yang berkecimpung di dunianya ya mungkin bermanfaat. Tapi bagi orang yang gak ada hubungannya, gak ada manfaatnya. Itu contoh. Dan itu gak haram juga orang hafal nama ikan, gak haram. Cuma yang bisa mengarah ke haram tuh ngapal nama-nama artis. Nah itu ngapain? Banyak itu orang hafal. Ngapal nama-nama pemain bola, banyak yang hafal. Ngapal nama-nama tokoh,
Banyak tuh yang hafal. Untuk apa? Dunia nggak bermanfaat, akhirat apalagi. Nggak ada pahalanya dan nggak ada dosanya kalau kita nggak tahu. Ya. Sementara nama-nama nabi nggak tahu, nama-nama sahabat nggak tahu, kok nama-nama artis tahu. Ini banyak manusia itu begitu. Coba tanya nama sahabat berapa bisa disebutkan. Coba sebutkan nama artis, itu bisa ratusan. Masya Allah, luar biasa. Ini perkara yang nggak ada faedahnya, bahkan bisa bermudarat. Mengenal artis lebih dalam itu bermudarat. Kenapa? Tak kenal maka tak cinta. Kalau kenal berarti cinta. Kalau cinta berarti meniru. Lah yang ditiru orang-orang yang fasik. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau seorang udah memfigurkan seseorang, itu pasti akan meniru. Rasa cintanya saja udah dosa ya. Cinta kepada orang fasik itu dosa. Nah, mencintai kefasikannya itu lebih dosa lagi. Sebelum kita mencintai kefasikannya ya, cuma orangnya saja, tapi kita tahu ini tokoh kefasikan, yang suka ngumbar aurat misalnya, atau yang suka musik misalnya, yang nggak ngerti batas-batas agama, suka pacaran dan sebagainya. Sekedar suka orangnya, belum suka perbuatannya, itu sudah dosa. Apalagi suka perbuatannya yang fasik itu. Ini bahaya ya. Makanya jangan sembarangan mengenal sesuatu, untuk mengerti sesuatu, memahami sesuatu itu jangan sembarangan. Jangan biasa membaca hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan biasa nonton hal-hal yang tidak ada gunanya. Itu semuanya bisa bermudarat. Minimal memudaratkan otak atau akal kita ya. Memori kita menjadi penuh dengan sampah. Sampah itu, sampah masyarakat dihafal ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi sampah, penuh sampah. Makanya kalau otak penuh sampah itu ya mau diisi dengan yang baik nggak masuk, karena udah penuh. Ngafal Quran susah, ngafal hadis apalagi, ngafal perkataan ulama lebih-lebih lagi, itu makin susah. Wong Quran aja nggak bisa. Paling gampang tuh ngafal apa? Ngafal apa yang paling gampang? Buku apa yang paling gampang dihafal? Pernyataan siapa yang paling gampang dihafal? Quran. Kalamullah itu yang paling gampang dihafal. Kalau itu aja sulit, itu tanda di otak tuh banyak sampah. Naudzubillah min dzalik. Ngafal Quran aja kesulitan, berarti apa? Di otak tuh banyak sampah. Sampah itu banyak. Bisa karena ngafal-ngafal orang fasik tadi, atau ngafal kejadian-kejadian, walaupun nggak sengaja ngafal, tapi ada memori masuk. Ngafal kejadian-kejadian yang nggak bermanfaat. Ya, berita itu kan semuanya informasi ya, informasi itu berita. Itu semuanya akan memenuhi memori kita. Setiap hari kita dengar informasi, di sana terjadi ini, di situ terjadi ini, di sana naik, di sini turun, di sana sini. Itu akan memenuhi memori kita. Kalau nggak bermanfaat, dan kebanyakannya memang nggak bermanfaat, bahkan lebih banyak lagi bermudarat, itu akan membahayakan. Mudaratnya ya, kalau yang kita nggak tahu apa sih mudaratnya, mudaratnya antum tidak bisa memasukkan memori yang bermanfaat, tidak bisa memasukkan ilmu yang bermanfaat. Orang yang suka dengan musik susah menghafal Quran, tapi ada itu menghafal Quran suka musik. Kalaupun hafal Quran tidak bermanfaat Qurannya. Jadi bukan ilmu yang bermanfaat. Artinya Quran yang dia hafal bukan yang bermanfaat baginya. Hafalan dia itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Ada saya pernah dapati penghafal Quran mau lomba Quran hafalan, tapi ketika ngafal sambil ngerokok. Dan dia suka musik, dan obrolannya pun masalah cewek segala macam. Saya tuh mikir, loh kok bisa ngafal Quran, saya heran gitu. Tapi kemudian saya pikir ulang, saya banding-bandingkan, itu tidak keluar dari yang namanya istidraj dari Allah. Bisa jadi karena yang namanya
ulama menyatakan Quran dengan musik itu nggak bisa bersatu dalam satu hati. Kalau bersatu berarti ada yang nggak beres itu. Ya. Jadi Quran dia cuma sebatas hafalan, tidak sampai kepada apa? Peresapan, perenungan. Jadi nggak meresapi sama sekali apa yang dia hafalkan. Jadi nggak bermanfaat. Ilmu itu kalau nggak berpengaruh ke hati, nggak berpengaruh ke badan, itu nggak bermanfaat. Ilmu kalau tidak membuat orang takut kepada Allah, itu ilmu tidak bermanfaat. Ya. Maka lihat, apa yang kita tahu kemudian nggak membuat kita takut kepada Allah, itu berarti tidak bermanfaat. Apa yang kita tahu kemudian nggak menghasilkan amal soleh, berarti itu nggak bermanfaat. Ya. Hati-hati. Kalau kita tahu sesuatu kemudian malah memenuhi memori kita, itu merugikan. Fayatafakkaru mathalan fi kaifiyati ibda'il la'ib al-fulani fi la'bihi. Ini contoh seperti yang kita sebut tadi ya. Contohnya berpikir tentang bagaimana hebatnya pemain tertentu ya, fulani, dalam bermain. Ini bisa main bola, bisa main voli, main catur, main macam-macam main permainan. Bahkan sekarang berbagai game. Anak muda sekarang mungkin beda dengan anak tua zaman dulu ya. Permainannya udah beda. Permainan zaman dulu masih menyehatkan badan. Permainan sekarang sehatnya jempolnya doang. Jempolnya yang sehat. Yang gerak cuma jempol. Matanya sakit, badannya sakit, nggak pernah gerak. Naudzubillah min dzalik. Otaknya pun tumpul. Itu bahaya sekali game zaman sekarang. Kalau game zaman dulu gerak badan. Game dulu ya olahraga gitu. Tapi game sekarang enggak. Gamenya hanya di dunia maya. Naudzubillah min dzalik. Au fi kayfiyati ada'il muttarib al-fulani fi aghanihi, atau bagaimana cara penyanyi dalam bernyanyi. Ini ilmu apa ini? Enggak ada manfaatnya. Sekolah vokal, apa manfaatnya? Mudarat itu. Termasuk yang berlatih nada-nada baca Quran, itu dikatakan bid'ah oleh para ulama. Nggak boleh nada-nada Quran dipelajari. Ngapain? Kalau qiraah itu beda. Qiraah memang lafaz-lafaznya berbeda gitu. Mempelajari lafaz-lafaz yang berubah, itu berdasarkan riwayat, itu ada ilmunya. Tapi kalau belajar gimana nada tinggi, nada rendah, ngapain? Nggak ada itu. Nggak ada sunnahnya seperti itu. Ya, itu termasuk bermudarat ya, kebid'ahan. Au fi tariqati tamtsilil mumatsil, atau cara acting ya. Seorang aktor atau aktris fi aflamihi, dalam film-filmnya, wa musalsalatihi, dan sinetron berserinya. Ini banyak orang yang tahu itu. Kehidupan, bahkan gak cuma cara aktingnya, kehidupan artisnya itu didalemi oleh banyak orang. Soalnya yang namanya majalah, tabloid, koran itu membahas itu. Bahkan acara TV rating yang paling tinggi penontonnya itu mengupas seputar artis. Coba berapa acara yang menampilkan tentang kehidupan artis? Banyak sekali. Dan itu rata-rata ratingnya tinggi, penontonnya banyak. Manusia ini gampang sekali ditipu dengan hal-hal yang tidak penting. Naudzubillah min dzalik. Kehidupan Rasulullah nggak tahu, kehidupan sahabat apalagi. Gimana mau jadi orang soleh kalau kayak gitu? Yang ditahu malah kehidupan artis, yang difahami malah kehidupan artis, yang dipikir malah kehidupan artis. Jadi yang memenuhi otaknya, pikirannya itu artis. Itu paling banyak begitu. Semua coba, gaya berpakaian ngikut artis, gaya bicara ngikut artis, gaya bersolek ngikut artis. Apalagi yang kurang? Semua lengkap.
demam Korea rata-rata. Dulu demam Amerika, demam India, demam mana lagi, demam berdarah lama-lama. Luar biasa. Jadi orang itu dunianya udah kacau, nggak jelas hidup itu mau apa gitu. Kok yang jadi contoh teladan itu orang-orang jelek gitu. Wa qad yara imra'atun ajnabiyyah anhu fayatafakkaru fi jamaliha wa mahasiniha. Dan kadang-kadang melihat wanita asing ya, bukan mahram, bukan istri. Kemudian dia berpikir tentang kecantikannya dan keindahannya. Ini haram hukumnya. Wa yadhabu aqluhu wa qalbuhu syarqan wa gharban. Akalnya dan hatinya pergi ke timur dan ke barat, fitafakkur fiha, dalam memikirkannya. Maksudnya udah mikir ke sana kemari, dipikirin tentang artis yang cantik itu. Naudzubillah min dzalik. Wa hadza tafakkur wa asbahuhu madmumun. Maka berpikir yang seperti ini dan yang semisalnya tercela secara akal dan secara syar'i. Li'annahu la yusilu ila faidah dunyawiyah atau faidah ukhrawiyah. Karena dia tidak mengantarkan kepada apa? Faidah dunia apalagi akhirat. Apa manfaat dunianya juga enggak ada. Kalau orang berpikir tentang bagaimana bisnis, bagaimana membuat karya, bagaimana merancang kerja dan sebagainya, itu ada manfaat dunia, bahkan bisa menjadi manfaat akhirat. Tapi kalau cuma mikir gimana nih gaya pakaian yang bagus, gimana penampilan yang indah, gimana tutur kata yang menawan, ini untuk apa gitu. Banyak orang yang berpikir seperti itu. Mode sekarang bagaimana, takut ketinggalan mode ya. Ini anak-anak muda sekarang begitu, malu dikatakan apa? Ketinggalan zaman. Malu dikatakan kurang update, kudet. Malu dikatakan tidak mengikuti selera pasar orang jualan itu. Jadi bagaimana hidup itu diatur oleh orang kafir? Sadar atau enggak sadar itu? Hidup diatur oleh yang viral, diatur oleh figur yang terkenal. Gimana hidup kok seperti itu? Jadi enggak punya prinsip, enggak punya pegangan, enggak punya idola yang benar. Kalau betul kata idola ya, figur lah. Idola itu berhala ya. Idola itu dewa, patung. Jadi kaum muslimin rata-rata hari ini memang kehilangan figur. Mereka nggak tahu harus mengikuti siapa. Nggak ada rasa cinta lagi kepada ulama. Nggak ada rasa cinta kepada duat, kepada orang-orang tokoh-tokoh yang memang menjadi teladan, yang bisa menampilkan kesolehan di tengah masyarakat. Itu nggak ditiru lagi. Mereka hatinya sudah terpaut dengan orang-orang kafir, silau dengan penampilan orang-orang kafir. Orang kafir yang keren, pakai baju mahal, pakai mobil mewah, pakai macam-macam, itu ditiru. Silau dengan penampilan itu. Ingin ditiru tapi nggak mampu ya. Akhirnya pakai yang KW-KW. Makanya barang KW laku tuh karena begitu. Ngapain harus branded? Ngapain harus bermerek gitu? Uang pakai baju yang penting menutup aurat, pakai kendaraan yang penting bisa menyampaikan ketujuan. Kenapa harus yang mahal dan kita menghargai mereknya, bukan menghargai barangnya? Ini naudzubillah min dzalik. Ini menghambur-hamburkan harta dan itu dosa. Dosa.
termasuk tabdir ya, dan tabdir itu temannya setan. Makanya kehidupan orang itu banyak dibimbing setan tanpa sadar. Mereka Islam, bahkan namanya Muhammad ya, misalnya Muhammad titik-titik ya. Seorang Indonesia banyak namanya Muhammad titik-titik, tapi kelakuannya kafir, hatinya penuh kekufuran, kemunafikan. Naudzubillah min dzalik. Gayanya sudah merasa sebagai yang terhebat gitu. Hanya gara niru-niru orang kafir merasa hebat. Hebatnya di mana gitu? Malu mestinya. Kita orang Islam. Islam itu punya punya karakter tersendiri ya. Bahkan Nabi secara tegas mengatakan apa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru suatu kaum maka dia bagian darinya. Ini tegas batasan dari Rasul. Jadi kalau orang Islam tuh jangan niru-niru gaya kafir. Islam tuh punya gaya sendiri. Islam itu kelihatan dohirnya, oh ini orang Islam, kita tahu. Kita ketemu orang sekarang bingung, ini kafir apa Islam ini? Nggak ngerti. Ya karena gayanya itu banyak yang sudah niru gaya orang kafir. Pas tahu namanya kok namanya Islami gitu. Namanya bahasa Arab, ke Arab-Araban. Apa maksudnya itu? Namanya Islami tapi kelakuannya tidak. Ini salah yang ngasih nama kali ya. Salah bapaknya ngasih nama. Bapaknya nggak pernah sholat, anaknya namanya Islami. Mungkin maksudnya biar anaknya soleh mungkin, tapi nggak jadi ya. Karena nggak cukup dengan sekedar nama, harus dididik. Bapaknya nggak didik, bagaimana mau anaknya soleh? Kemudian wa tafakkur al-mahmud. Adapun berfikir yang terpuji, wa tafakkur alladhi yusilul 'abda ila thamaratihi wa fawaidihi. Adalah berfikir yang mengantarkan hamba kepada buahnya dan faedahnya. Ada hasilnya gitu, manfaat dunia maupun akhirat. Mikirin cara dagang, akhirnya jadi pedagang sukses. Mikirin cara bisnis, jadi pebisnis sukses. Memikirkan cara mengelola orang, jadi manajer sukses. Memikirkan cara berdakwah, jadi pendakwah yang sukses, dan seterusnya. Itu hal-hal yang ada manfaatnya jelas. Mikir yang jelas manfaatnya gitu. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, qaidatun jalilah, kaidah yang mulia, aslul khairi wasyarri min qibali tafakkur. Asal dari segala kebaikan dan keburukan adalah dari tafakkur, berfikir. Kebaikan itu dari berpikir positif, keburukan dari berpikir negatif. Jadi semuanya dari pikiran. Orang mau nyuri juga mikir dulu tuh, gimana nih nyuri yang efektif nih. Ketika orang sudah terlelap tidur, ketika sudah tidak ada lalu lalang motor, itu dipikirkan tuh. Ketika orang lengah, itu mikir. Jadi mau berbuat buruk juga mikir. Jadi semua kebaikan, semua keburukan itu berasal dari pikiran. Fainal fikra mabda'ul iradah wa talab. Karena pemikiran itu adalah permulaan dari keinginan dan tuntutan. Jadi sebelum menuntut sesuatu, sebelum menginginkan sesuatu tuh mikir dulu. Fi zuhdi, dalam zuhud, wa tarki, dan meninggalkan, wal hubbi, cinta, wal bughdi, benci. Zuhud ini sama dengan tarki. Jadi zuhud itu artinya nggak mau. Ketika kita nggak mau sesuatu itu mikir dulu, ini bagus atau nggak bagus. Nggak bagus nih, akhirnya zuhud. Zuhud artinya meninggalkan, nggak mau, sama dengan tark. Atau mencintai, membenci, itu juga mikir dulu. Tapi ada orang yang sekilas lihat langsung cinta. Nah, itu cinta monyet ya. Cinta yang instan, itu nggak mikir dulu, itu nafsu namanya. Kalau kita mencintai dengan benar, mikir dulu.
boleh nggak saya mencintai orang itu? Manfaatnya apa kalau saya mencintai orang itu? Itu berpikir. Jadi berpikir itu muaranya itu manfaat atau mudarat. Itu orang mikir. Kalau begini manfaatnya apa? Tingkat kemanfaatannya berapa? Tingkat kerugiannya berapa? Itulah mikir. Jadi mikir itu. Akal itu seperti itu. Kalau nafsu nggak ada. Nafsu itu nggak mikir. Nafsu itu hanya berbicara tentang enak atau nggak enak. Itu nafsu. Selera atau nggak selera, suka atau nggak suka, itu nafsu. Tapi kalau mikir, bahaya atau enggak, bermanfaat atau enggak. Kalau bermanfaat dan berbahaya, mana lebih kuat? Nah itulah akal, itulah mikir ya. Jadi orang yang berpikir itu hidupnya pasti akan lebih indah daripada orang yang tidak berpikir. Kemudian sekarang disebutkan macam anfaul fikr, pikiran yang paling bermanfaat. Pikiran yang paling bermanfaat. Yang pertama al-fikru fi masalihil ibadi. Berpikir tentang kemaslahatan hamba. Jadi bahkan hamba-hamba ini enggak cuma mikirin diri sendiri nih, mikirin masyarakat, mikirin umat. Makanya orang itu ya perolehan pahalanya itu tergantung pikirannya juga ya. Orang yang cuma mikirin kepuasan perutnya atau bawah perut, udah itu aja mikiran seputar itu orang yang rendahan ya. Lebih tinggi dari itu berpikir kemaslahatan dirinya. Apa sih yang bermanfaat buat saya dunia dan akhirat? Ya dia akan taat beribadah, dia meninggalkan maksiat. Itu minimal. Kemudian dia berpikir lagi, apa yang bermanfaat untuk istri saya, untuk anak saya, untuk keluarga besar lagi, terus menyebar. Akhirnya untuk masyarakat, untuk umat, untuk generasi mendatang bahkan udah dipikir itu. Itulah para ulama. Ulama itu berpikirnya bukan cuma sekarang, berpikir masa depan. Makanya ketika melihat generasi muda, anak-anak bangsa itu rusak, itu ulama itu mikir, sedih mereka. Orang awam mana mikir, cuek aja, yang penting makan, yang penting perut saya kenyang, yang penting saya puas. Itu orang rendahan. Kalau orang yang memikirkan umat, udah kebayang ini 10 tahun ke depan, 50 tahun ke depan seperti apa umat ini. Makanya dia setelah berpikir, selain berpikir dia bergerak juga, memperbaiki keadaan. Bagaimana bisa ikut andil dalam memperbaiki umat, berkiprah dalam memperbaiki bangsa, akhlak moral terutama. Jadi kalau pembangunan fisik itu megah tapi moralnya bobrok, itu yang dikhawatirkan ulama. Ulama itu sangat mengkhawatirkan hal-hal begitu. Itu difikirkan oleh mereka. Maka mereka kalau bikin acara, bikin musyawarah, ya, konferensi, perkumpulan, ya, kumpul-kumpul sesama mereka itu mikirin umat. Itulah ulama. Tapi kalau orang-orang yang hanya mikirin perut, kumpul memang mikir gimana mengembangkan penghasilan, gimana bisa meraup kekayaan, bagaimana bisa mengalahkan lawan, bagaimana. Nah itu orang yang pikirannya cuma perut dan di bawah perut. Itu perbedaan berpikir ya. Maka pikiran yang tertinggi di sini disebutkan apa? Memikirkan maslahat bagi umat, bagi hamba-hamba Allah Ta'ala. Yang kedua, wa fi turuki ijtilabiha, berpikir tentang bagaimana cara meraihnya. Kalau sudah tahu maslahatnya ini yang maslahat nih bagi umat, yang bagus umat itu begini. Sekarang berpikir strateginya, gimana caranya, gimana thoriqohnya, bagaimana metodenya, dipelajari, dibahas, ya, dimusyawarahkan dan seterusnya. Siapa yang biasa rapat-rapat begini? Paling-paling pengurus pondok. Rapat RT jarang mikirin kayak gini nih. Ya ada, tapi maslahat bagi mereka tuh maslahat duniawi rata-rata. Ada rapat RT mau ngadakan
halal bihalal. Ternyata nggak halal. Ternyata nggak halal. Jadi terjadi ini berdasarkan keputusan RT, kita akan adakan halal bihalal. Acaranya mengundang artis fulani. Lah gimana ini? Kok bisa gitu? Halal bihalal kok artis yang diundang? Musik. Kemudian bahkan ngundang berbagai agama. Semua agama diundang. Bhinneka Tunggal Ika. Ini maksudnya apa ini? Halal bihalal, halal semua jadinya. Haram jadi halal, itu halal bihalal. Nah itu berpikir, tapi berpikir yang bermudarat ya. Naudzubillah min dzalik. Wa fi daf'i mafasidil ma'ad. Kemudian yang ketiga berpikir tentang bagaimana menolak kerusakan-kerusakan hari kembali nanti di akhirat. Apa kira-kira yang bisa berbahaya di akhirat? Jadi berpikir mengantisipasi itu. Ini kok masyarakat ini kok sudah banyak anak-anak yang malas ngaji. Itu dipikir, dirapatkan. Ada rapat RT begitu? RT komplek pesantren ada. Saya mendapat itu di Jogja ya. Rapat RT-nya bagus. Saya lewati, Pak RT sedang ngasih pengarahan ya. Selamat ya. Jadi membahas tentang aspek ukhrawi, aspek agama, aspek moral itu dibahas. Tapi rata-rata RT-RT yang lain ya, saya nggak menunjuk siapa-siapa ya, secara umum itu nggak bahas, nggak menyentuh akhirat bahkan itu masalah lain. Jangan. Kita harus berbicara yang real di masyarakat. Ya ini real juga, tapi mereka menganggap akhirat itu nggak real. Ya. Mereka menganggap akhirat itu nggak real. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, wa fi turuqi ijtinabiha, berpikir tentang strategi menjauhinya. Gimana menjauhi kerusakan-kerusakan itu? Ini kenapa nih? Kok sudah dibuka toko botol-botol? Bukan botolnya doang, sama isinya. Nggak ada yang mikirin. Saya juga heran ini, ada di Batam ini. Kok bisa bebas begitu jual miras ya? Saya baru paham nih, kok bisa gitu. Tanpa ada reaksi dari manapun. Ini merusak rakyat. Mungkin awalnya miras dijual di mal-mal atau di bandara, di pelabuhan ya, menyediakan untuk turis-turis ya, itu awalnya, tapi lama-lama merembet kemana-mana, bebas. Naudzubillah min dzalik. Ini harus ada rapat, ini harus ada pemikiran itu. Gimana memikirkan agar mengantisipasi hal begitu? Semua yang berkepentingan ya, semua punya kepentingan ke situ, terutama orang-orang yang punya akses bagaimana bisa mengantisipasi hal-hal seperti itu. Ini kalau nggak dipikirkan akan semakin merebak kejahatan tanpa ada upaya mengantisipasi pencegahan. Nanti kalau udah meledak nggak bisa dicegah lagi. Ya, naudzubillah min dzalik. Fadi arba'atu afkarin ya ajalul afkari. Maka 4 pemikiran inilah pemikiran yang paling mulia. Wa yaliha arba'ah, kemudian diikuti lagi dengan 4 hal lagi. 4 hal yang pertama berikutnya, fikrun fi masalihid dunia. Nah, memikirkan kemaslahatan dunia itu bagus juga, tapi itu semuanya setelah akhirat tadi. 4 tadi akhirat ya. Ini yang 4 berikutnya itu dunia. Kemudian yang kedua, memikirkan bagaimana cara menghasilkan maslahat dunia. Nah ini kalau ini banyak sudah, yang rapat begini ini banyak, yang memikirkan begini banyak. Kemudian yang ketiga, berpikir tentang kerusakan dunia dan bagaimana cara mengantisipasinya. Itu yang keempat. Inilah isi rapat-rapat DPR, MPR,
kabinet, ya, rapat-rapat RT banyak bahas ini. Alhamdulillah, masalah dunia mereka pikirkan, walaupun kadang-kadang maslahatnya ternyata mudorot, ya, karena kurang ilmu, nggak dibimbing ulama. Sesuatu yang terlihat maslahat padahal itu mudorot. Mereka menganggap untuk menyatukan umat itu harus dikumpulkan dengan satu konser musik. Itu terjadi itu. Mereka menganggap konser musik itu maslahat. Naudzubillah min dzalik. Fa'ala hadil aqsam atsamaniyah darat afkarul uqala. Maka di atas 8 bagian pemikiran ini beredar pemikiran orang-orang berakal. Lihat itu, ya, 8 berpikir yang bagus. Selebihnya nggak bagus, ya. Memikirkan yang lebih dari itu nggak ada manfaatnya, bahkan bermudarat, ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan sia-siakan nikmat akal hanya untuk memikirkan yang selain 8 itu. 8 itu saja yang kita pikirkan. Kemudian fa'ala hadil aqsam atsamaniyah wa ra'sul qism al-awwal, dan puncak dari 8 bagian ini adalah yang pertama tadi, al-fikru fi ala illahi wa ni'amihi, memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah dan karunia-karunianya, karunia Allah dan nikmat-nikmatnya. Wa amrihi wa nahyihi, dan berpikir tentang perintahnya dan larangannya. Karena ini apa? Ini berkaitan dengan masalihul ma'ad, masalih akhirat. Ma'ad itu akhirat, ya. Mikirkan nikmat Allah itu akan berakibat syukur nikmat. Memikirkan perintah dan larangan, akhirnya kita bisa beramal, dan seterusnya, berkaitan dengan akhirat. Wa turkul ilmi bihi, kemudian juga berpikir tentang cara memperoleh ilmu tentang itu. Gimana ilmu tentang halal dan haram, ilmu akidah, ilmu fikih. Ini ilmu yang paling bermanfaat, ilmu yang fardu ain itu, akidah dengan fikih. Wa bi asma'ihi wa sifatihi, kemudian ilmu tentang apa? Asma dan sifat, agar kita kenal Allah lebih dalam. Orang itu kalau nggak kenal Allah itu salah dalam beribadah, ya. Allah itu kan di atas arsy. Kalau orang mengira Allah di mana-mana, siapa yang disembah terus? Bukan menyembah zat yang di atas arsy. Menyembah siapa itu? Salah sesembahannya jadinya. Bahaya orang yang nggak kenal Allah. Kemudian jadi itu diambil dari kitabnya dan sunnah nabinya. Wa ma walahuma, dan yang melayani keduanya, ya, ilmu-ilmu yang melayani Quran dan sunnah. Ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu macam-macam, ya. Bahasa Arab bahkan, usul fikih, mustalah. Itu ilmu-ilmu yang melayani Quran dan sunnah semua. Nah, itu semuanya bermanfaat, itu yang paling bermanfaat. Karena itu berkaitan dengan kebangkitan kita nanti, kembalinya kita nanti, kembali pada kehidupan yang abadi. Itu semuanya diperoleh dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat ini. Famahya majallatu allati yumkinu lil insan bitafakkuri fiha an yasila ila faidah wa thamarah. Lalu apa arena-arena yang memungkinkan bagi manusia dengan berpikir padanya untuk sampai kepada faedah dan buah? Apa saja arenanya? Wa mahyal asya,
dan apa itu perkara-perkara allati idza a'malal muslim fiha, kalau muslim menggunakannya, aklahu menggunakan akalnya, wa qalbahu dan hatinya, kharaja minha binatijatin wa ribhin, akan keluar darinya dengan hasil dan keuntungan. Nah, ini sekarang arena-arenanya ya. Arena-arena yang hamba kalau berfikir padanya akan menghasilkan buah dan hasil, ada keuntungannya banyak ya, Masya Allah, bisa ladang pahala besar ini. Dan rata-rata kaum muslimin lengah dari ilmu seperti ini ya. Beruntung antum bisa belajar ini. Antum bisa beribadah padahal diem. Ngapain dari tadi bengong aja? Loh, ini sedang tafakkur. Antum nggak tahu ya, orang tafakkur itu pahalanya besar. Kalau bengongnya orang mungkin mikirin nasib gitu kan. Kenapa tadi ditipu orang? Mikir itu. Kalau orang yang tahu ilmu tafakkur ini, dia mikirkan nasib juga, tapi nasib umat gitu. Nasib juga, tapi nasib masa depan akhirat gitu, bukan nasib dunia doang. Jadi hasilnya beda. Yang pertama, at-tafakkur fin nafsi, memikirkan diri sendiri. Memikirkan diri kita sendiri. Laqad amara subhanahu bitafakkur fin nafsi wa hatha ala dalik. Allah telah memerintahkan untuk berfikir pada diri dan memotivasi terhadap hal itu. Allah berfirman mencela orang-orang musyrik dalam Ar-Rum ayat 8, awalam yatafakkaru fi anfusihim, apakah mereka enggak mikirin diri mereka sendiri. Ini celaan. Makanya mereka musyrik karena enggak mikirin diri mereka sendiri, enggak tahu diri gitu. Wa tafakkur fi nafsi aula minat tafakkur fi ghairiha minal makhluqat. Memikir diri kita sendiri lebih utama daripada memikirkan makhluk lain. Karena memang yang harus pertama kali kita pikir ya nasib kita dulu, sebelum kita mikirin nasib orang. Ibda binafsik kata Rasul. Mulailah dari dirimu sendiri, jangan mikirin orang, dirimu enggak dipikir. Li'annaha aqrabu ilal insan min ghairihi, karena dia yang paling dekat dari seseorang daripada yang lain. Siapa yang lebih dekat? Dirinya. Diri kita adalah yang paling dekat dengan kita. Diri saya paling dekat dengan saya. Itulah yang paling wajib untuk kita pikirkan. Wal insan a'lamu bi ahwaliha min ahwali ma adaha, dan seseorang itu lebih tahu tentang kondisi nafsunya, dirinya daripada yang lain. Wa man ta'ammala fi dzatihi, siapa yang memikirkan tentang zatnya, dirinya, wa tafakkara fi sifatihi, kemudian memikirkan sifat-sifatnya, dhaharat lahu adamatu bari'ihi, maka akan nampak baginya keagungan penciptanya, pembuatnya. Bari itu yang membuat, Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara nama Allah Al-Bari atau Al-Bari. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Itu ada khaliq, ada bari', ada musawwir. Ini mirip artinya sebenarnya. Kalau diterjemahkan ke bahasa kitab menciptakan semua, tapi beda. Kalau khaliq digandengkan dengan bari', khaliq itu justru mentakdirkan. Khaliq itu merancang. Jadi sebelum dibuat Allah ukur, takdir namanya. Dirancang, diukur
Seperti kalau orang mau jahit dipola, bikin pola dulu, sketsa dulu, orang mau bikin rumah digambar dulu, arsitek itu. Nah, itu namanya khalik. Khalik itu bikin rencana, rancangan. Kemudian bari baru mewujudkan dari tidak ada menjadi ada, itu bari. Mewujudkannya dari enggak ada menjadi wujud, menjadi ada. Kalau musawwir itu membentuk, jadi dibentuk, menyempurnakan bentuknya gitu. Udah diwujudkan terus dibentuk sesuai dengan yang Allah kehendaki, itu musawwir. Kalau manusia misalnya ini dibikin mancung, ini dibikin pesek, ini, nah itu musawwir. Allah lah yang membentuk, musawwir. Jadi kalau kita mikirin diri kita, itu bisa nampak keagungan pencipta kita. Kok bisa Allah menciptakan mata yang bisa melihat? Kok bisa menciptakan hidung yang bisa mengendus aroma? Kok bisa Allah menciptakan telinga yang bisa mendengar? Kok bisa? Jadi keagungan Allah akan muncul. Baru mikirin diri sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian, apakah kalian gak ngelihat? Maksudnya kita disuruh melihat diri kita. Melihat gak cuma pakai mata, melihat dengan hati, tubsir, dengan hati, mikir gitu maksudnya. Kita disuruh mikir tentang penciptaan diri kita. Wa ayatun mubdi'ah, dan ayat-ayat yang sangat mencengangkan. Bal man arafa haqiqata nafsihi, bahkan orang yang mengerti hakikat dirinya, faqad arafa adamata rabbih, berarti dia kenal keagungan Rabbnya. Jadi kalau kita betul mau meneliti tentang keajaiban makhluk, kita akan melihat keajaiban Al-Khaliq yang dahsyat ya, yang luar biasa. Dahsyat itu mencengangkan. Dahsyat itu bahasa Arab ya. Dahsy itu membuat tercengang. Dahisya yadhasyu. Fatafakkur fi nafsi yashmalu iddata umurin. Memikirkan diri itu mencakup beberapa perkara. Di antaranya yang pertama, at-tafakkur fi kaifiyati khalqillahi lil insan. Memikirkan gimana cara Allah menciptakan manusia. Ya tetap aja kita nggak tahu ya, cuma kita berpikir semaksimal kita mampu ya. Mau lebih dalam lagi pakai ilmu modern ya, kita mempelajari anatomi tubuh kita, ilmu biologi ya. Ilmu kimia di dalam tubuh kita pun ada ini, penuh dengan bahan kimia tubuh kita ini ya, semua benda itu mengandung unsur kimia ya. Jadi bisa didalami dengan ilmu itu. Orang mendalami ilmu tertentu sampai akhirnya masuk Islam tuh. Ternyata betul apa yang dikatakan Al-Quran gitu, masuk Islam. Ada dokter meneliti tentang gen ya, dokter Jepang ya. Gen laki-laki kok 2 kalinya gen perempuan. Akhirnya yakin, oh pantesan laki-laki dapat 2 bagian wanita dalam warisan. Gara-gara itu masuk Islam. Nah itulah tafakkur ya. Orang bisa mengaitkan segalanya kepada Al-Khaliq ya. Kembalikan kepada Al-Khaliq, jangan cuma fokus pada benda, jangan fokus pada barang, jangan fokus pada dunia, tapi pikirkan siapa yang menciptakan gitu. Nah itu yang akan menghasilkan faedah di situ. Jadi kalau orang mikirin makhluk ya banyak orang mikirin makhluk, cuma nggak disambungkan kepada Al-Khaliq. Akhirnya nggak ada hasil. Hasilnya cuma pengetahuan dunia. Ya. Mikirin air, nih air gimana nih? Akhirnya jadi bahan bakar mobil. Ya itu manfaat dunia, bisa jadi gitu. Mikirin sampah nih gimana sampah bisa jadi bahan bakar juga, macam-macam. Itu hasil pemikiran, memang manfaatnya dunia ada, tapi kalau nggak dikaitkan ke Khaliq nggak ada manfaat ukhrawi nanti. Kaitkan dengan Al-Khaliq agar apa? Manfaatnya dunia dan akhirat. Kemudian wa kaifa syakkalahu, kaifa khalaqa hadzal jasad, gimana Allah menciptakan jasad atau fisik kita ini? Bagaimana Allah membentuknya? Kaifa syakkalahu. Ini taswir, ini tadi musawwir. Musyakkil ya, membentuk. Wa kaifa ja'ala fihi sam' wal basar, gimana Allah menjadikan padanya pendengaran, penglihatan ya, pendengaran, penglihatan.
Kemudian yang kedua, wa tafakkur fi uyubi hadin nafsi. Ini penting juga. Memikirkan aib diri kita. Enggak cuma mikir bentuknya, keajaiban penciptaannya, tapi juga berpikir kelakuannya. Ya, kelakuan kita ini kok begini gitu, pikirin itu. Wa huwa amrun muhimun jiddan, dan ini sangat penting. Li'annahu la yumkin an yuqawwima al-insanu nafsahu, karena manusia tidak mungkin bisa menguasai nafsunya, dirinya. Wa yusahihu uyubahu, dan memperbaiki aib-aibnya. Wa ya'dilaha illa ba'da tafakkur, dan mengalihkannya, ya, jadi mengalihkan yang jelek kepada yang baik itu kecuali setelah mikir. Kalau nggak mikir nggak bisa. Makanya orang yang nggak pakai akal itu ngikutin nafsu otomatis. Hidup kita kalau nggak mikir tuh ngikut nafsu. Dan sudah banyak juga orang yang mikirnya ngikut nafsu juga, karena nggak mikir ayat-ayat Allah, nggak mengaitkan dengan apa? Hukum Allah. Akhirnya dia mikir memang, tapi mikirnya ternyata memperturutkan nafsu juga, ya, karena hanya kemanfaatan duniawi. Kalau orang cuma mikirin duniawi, ngikut nafsu. Contoh, gimana caranya biar penghasilan lebih besar? Pakai riba. Gimana biar dapat modal? Pakai riba. Itu kan hasil mikir. Tapi mikirnya ngikut nafsu, karena tidak tahu syariat Allah, tidak mengaitkan dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza kana fikruhu sahihan, kalau pikirannya benar, arafal uyub, dia akan kenal aib-aib, waqta syafa al akhta, tersingkap kesalahan-kesalahan, wabitali, maka berikutnya apa? Imtana'a 'anil wuqu'i fi ma waqa'a fihi minal akhta. Dia akan tercegah dari terjerumus ke dalam apa yang dia sudah terjerumus sebelumnya. Jadi enggak terjatuh ke dalam lubang dua kali. Itu mukmin. Kenapa? Karena dia berpikir. Wajtada fi tahsili ma yatayassar ma yasturu bihi uyuba nafsihi, dan kemudian dia bersungguh-sungguh untuk bisa menutupi aib dirinya. Maksudnya dengan taubat, bukan cuma ditutupi pakai selimut, ya. Taubat. Apa yang sudah dilakukan dari kesalahan nafsunya dulu, taubat sekarang. Itu menutup aib namanya. Kalau enggak taubat itu bukan nutup aib. Itu nutup dari pandangan manusia, tapi aibnya masih tercium. Berikutnya yang ketiga, at-tafakkur fi ahwali zaujah wal aulad wal usrah. Mikir keadaan istri, anak-anak, dan keluarga semuanya. Jadi ini bagian dari tafakkur fi nafsi, ya. Termasuk mikirin diri, adalah mikir istri, anak, dan keluarga, karena mereka di bawah tanggung jawab kita. Jadi kalau kita mikir nasib kita, pikir mereka juga. Kalau mereka nggak kita pikir, mereka masuk neraka, kita keseret ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Gara-gara kita nggak mikirin mereka, gitu. Tapi kalau kita sudah mikir mereka, cuma mereka nggak mau nurut, seperti Nabi Nuh, istrinya nggak mau nurut, Nabi Lut, istrinya nggak mau nurut, ya sudah, nggak dosa suaminya, karena sudah mikir, sudah diupayakan. Tapi kalau tanpa upaya, tanpa mikir, masuk neraka semuanya nanti, ya. Naudzubillah min dzalik. Lianna Allah khalaqa azwajana min anfusina. Ini alasannya. Kenapa kita mikirin istri juga kalau kita mikir diri? Karena Allah menciptakan istri-istri kita dari diri-diri kita. Wa abnauna innama kharaju min aslabina. Anak-anak kita juga keluar dari sulbi kita. Wa kadzalika nahnu, begitu juga kita, juz'un min abaina wa ummahatina. Kita juga bagian dari bapak kita dan ibu kita. Makanya ini keluarga semuanya kita pikir. Kita mikirin ibu bapak. Kalau mungkin ibu bapak kita belum mau mengenal sunnah, kita pikir itu gimana caranya, gimana strateginya biar orang tua ini mati tobat dari segala bid'ahnya, apalagi syiriknya, gitu. Itu harus dipikir. Fatafakkur fi ahwali haula, maka memikirkan keadaan mereka,
Wa juz'un minat tafakkur fi nafsi, adalah bagian dari berpikir terhadap diri kita sendiri. Fayatafakkarul insanu fi ahwalihim, seorang berpikir tentang keadaan mereka, wa amalihim, dan amalan mereka, wa mahiyat thagharat fi hadil usrah, dan apa lubang-lubang yang ada pada keluarga ini, kekurangan-kekurangannya. Wa ma hiya tariqah al-munasibah li islahihim, dan apa itu cara yang paling tepat untuk memperbaiki mereka. Harus ada itu, mikir itu ya. Keluarga masalahnya, orang terdekat dengan kita, ibaratnya orang bilang apa? Darah daging kita sendiri. Kalau mereka terlukai, kita terasa sakit. Mereka dibakar di neraka, kita pasti akan menderita juga. Bagaimana melihat anak istri kita dibakar di neraka, kita walaupun masuk surga tetap sedih. Orang tua ibu kita gitu, sedih. Makanya pikirkan sejak sekarang, jangan sampai anggota keluarga kita ada yang masuk neraka. Kita ada pikiran ke situ ya. Harus mikir itu, dan mikir keras itu, nggak cuma pura-pura mikir. Dan pikiran yang keras ya, sungguh-sungguh, itu dibuktikan dengan langkah amal nyata ya. Kalau cuma mikir doang itu bohong nanti. Mikir yang nggak menghasilkan amal itu pura-pura mikir namanya. Sampai di sini kita cukupkan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.